Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Gibran Zafaras. Nama saya Gibran Fauzan. Nama saya Justin Sultani Salman. Nama saya Biru Barlian. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu pembuatan graf dengan tema optimasi rute dari Kota Bandung ke Kota Jakarta. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Let's go. Jadi di sini yang pertama ada latar belakang. Perjalanan antar kota merupakan pemindahan atau barang melalui suatu rute atau jalur transportasi yang menghubungkan dua kota atau lebih. Perjalanan antar kota seringkali memiliki banyak rute yang berbeda. Contohnya pada rute kali ini, yaitu Bandung ke Jakarta. Dengan mempresentasikan graf rute dari Bandung ke Jakarta, kita memiliki opsi pemilihan rute yang efisien dan cepat berdasarkan jarak dan bobotnya. Untuk studi literatur, kami menggunakan graf berarah sebagai representasi jalur perjalanan dari Bandung ke Jakarta, dan graf berbobot untuk mengetahui jarak antar simpul atau kota yang dianalisis menggunakan metode algoritma Jikra untuk menentukan rute atau jarak terpendek dari Bandung ke Jakarta. Oke, baik. Kita masuk ke materinya. Yang pertama, ada graf sederhana. Apa sih graf sederhana? Graf sederhana adalah graf tanpa loop atau sisi simpul dari ke dirinya sendiri dan tanpa sisi ganda atau dua sisi yang berbeda yang menghubungkan simpul yang sama. Pada graf rute Bandung Jakarta yang kami buat, bisa dikatakan graf sederhana kami memenuhi syarat karena tidak memiliki loop dan tidak ada sisi ganda. Terus yang di sini ada graf berhingga. Graf berhingga adalah graf yang memiliki jumlah sisi dan simpul yang terbatas. Pada graf rute Bandung Jakarta, jumlah simpul dan sisi dapat dihitung secara jelas, sehingga dapat dikatakan graf berhingga. Jumlah simpul pada graf ini ada 13 dan jumlah simpulnya ada 17. Terus graf berarah adalah graf di mana setiap sisi memiliki arah yang jelas. Pada graf rute Bandung ke Jakarta, setiap sisi penghubung antar kota dilengkapi dengan anak panah sebagai penanda arahnya. Dalam graf ini juga jarak berlaku satu arah sehingga tidak semua rute bisa bolak-balik. Selanjutnya kita masuk kepada matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Matriks ketetanggaan adalah cara kita mempresentasikan sebuah graf dalam bentuk matriks persegi yang menunjukkan hubungan atau ketetanggaan antar simpul pada graf tersebut. Jika suatu graf itu memiliki n buah simpul, maka matriks ketetanggaannya berukuran n kali n. Pada graf rute Bandung Jakarta, kita dapat mempresentasikannya menggunakan matriks ketetanggaan karena hubungan antar simpulnya itu jelas, berhingga, dan terdefinisi satu arah. Karena memiliki total 13 buah simpul, maka ukuran matriksnya itu 13 dikali 13. Di sini kita ada tabel matriks ketetanggaannya. Pada tabel di atas, kita membaca tabel tersebut dari baris sebagai simpul asal dan kolom sebagai simpul tujuan. Jika ada sisi di antara simpulnya, akan kita beri bobot, sedangkan jika tidak ada, akan kita beri tanda tak hingga. Sebagai contoh, dari simpul 1 ke simpul 2 itu ada bobotnya sebesar 17,6. Sedangkan dari simpul 1 ke simpul 3 itu tidak ada bobotnya atau diberi tanda tak hingga, sehingga menandakan bahwa dari simpul 1 ke simpul 2 itu ada hubungan sisinya, sedangkan dari simpul 1 ke simpul 3 tidak ada hubungan sisinya. Oke, kita lanjut ke senarai ketetanggaan. Perlu kita ketahui, senarai ketetanggaan adalah cara mempresentasikan sebuah graf dengan menyimpan atau setiap simpul daftar simpul lain yang bertetangga langsung dengannya. Pada senarai ketetanggaan, graf rute dari kota Bandung ke Jakarta ini, setiap simpulnya kecuali simpul tujuan memiliki daftar tetangga di mana menunjukkan sisi yang keluar dari simpul tersebut. Nah, kita lanjut ke tabelnya. Pada tabel 1, yaitu simpul 1, kita ibaratkan sebagai kota asal. Dan simpul 1 ini bertetanggaan dengan simpul 2 dan simpul 6. Sedangkan simpul 13 adalah simpul tujuan dan simpul tetangganya adalah 0. Kenapa 0? Karena tidak ada derajat keluarnya dan merupakan simpul akhir atau simpul tujuan. Oke, selanjutnya ada graf planar. Graf
planar merupakan graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong. Graf rute Bandung-Jakarta dapat dikategorikan ke dalam graf planar karena dapat digambarkan pada bidang datar dengan setiap sisi atau rutenya tidak saling memotong satu sama lain. Sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau muka. Jumlah wilayah pada graf dapat dihitung dengan menggunakan rumus Euler, yaitu F sama dengan E dikurang N ditambah 2, yang dimana F itu jumlah wilayah, E itu jumlah sisi, dan N itu jumlah simpul. Sehingga jumlah wilayah pada graf rute Bandung-Jakarta yaitu F sama dengan 17 dikurang 13 ditambah 2, sehingga hasilnya F sama dengan 6. Algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah metode untuk mencari lintasan terpendek atau shortcut dari satu simpul awal ke simpul lain dalam graf berbobot dengan tujuan untuk menentukan jarak minimum dan lintasan terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan. Pada graf rute Bandung hingga Jakarta, algoritma Dijkstra digunakan sebagai metode untuk mencari lintasan terpendek. Algoritma Dijkstra juga cocok digunakan karena graf memiliki arah, bobot, dan berhingga. Dari algoritma Dijkstra yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, kita telah mengetahui untuk mengetahui lintasan terpendek itu menggunakan algoritma Dijkstra, di mana lintasan terpendek itu merupakan lintasan pada graf yang menghubungkan simpul asal ke simpul tujuan dengan total bobot yang paling kecil. Pada graf rute Bandung-Jakarta, bobot yang dimaksud adalah jarak atau kilometer. Berdasarkan jenis persoalannya dari lintasan terpendek, graf rute Bandung-Jakarta itu termasuk ke dalam jenis lintasan terpendek antara dua buah simpul dengan nama lain single pair shortest path. Kita masuk ke dalam tabel lintasan terpendeknya. Di sini ada simpul asal, simpul tujuan, lintasan, dan jarak. Kita ambil contoh simpul asal yaitu 1 dengan representasi kota Bandung sebagai simpul awalnya dan 13 sebagai simpul tujuan yaitu kota Jakarta. Kita ambil rute pertama dengan lintasan yang melewati simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 11, dan simpul 13. Memiliki total bobot 200,4 km. Kemudian rute yang kedua yaitu lintasan yang melewati simpul 1, 2, 5, 4, 11, dan 13 itu memiliki total bobot atau jaraknya 188,1. Begitupun seterusnya hingga rute 6, sehingga kami dapat simpulkan lintasan terpendek dari simpul asal yaitu kota Bandung ke simpul tujuan yaitu kota Jakarta itu adalah lintasan yang melewati simpul 1, simpul 6, simpul 10, dan simpul 13 dengan total bobot atau jarak 168,8 km. Hasil rute dari Bandung ke Jakarta yaitu untuk rute pertama dari Bandung lewat Lembang, Subang, Cikampek, Bekasi, dan sampai Jakarta dengan jarak 200,4 km. Untuk rute 2 dari Bandung terus ke Lembang, Purwakarta, Cikampek, Bekasi, terus sampai Jakarta dengan jarak 188,1 km. Untuk rute 3 dari Bandung terus itu ke Padalarang, Purwakarta, Cikampek, Bekasi, terus sampai ke Jakarta dengan jarak 181 km. Untuk rute 4 yaitu dari Bandung, Padalarang, Jonggol, terus sampai ke Jakarta dengan jarak 168,8 km. Untuk rute 5 dari Bandung terus lanjut ke Padalarang, Cianjur, Cisarua, Bogor, terus sampai Jakarta dengan jarak 181,9 km. Untuk rute 6 dari Bandung terus lewat Padalarang, Cianjur, Sukabumi, Bogor sampai Jakarta dengan jarak 215,5 km. Dan hasil yang kami dapat dari rute Bandung ke Jakarta yaitu yang terdekat itu melewati rute 4 yaitu dari Bandung lanjut Padalarang, Jonggol sampai Jakarta dengan total bobot atau jarak yang ditempuh sejauh 168,8 km. Rute ini merupakan rute terpendek dibandingkan rute lainnya. Nah, untuk yang terakhir
sebagai penutup dari presentasi kami yaitu kesimpulan. Nah, dari hasil observasi yang sudah kami lakukan, kami menggunakan metode algoritma Dijkstra, yaitu mencari lintasan terpendek dengan jenis persoalan yaitu mencari lintasan terpendek antara dua buah simpul, yang pada intinya kita memilih rute 4 yaitu dari Bandung, Padalarang, Jonggol, dan hingga sampai Jakarta dengan bobot 168,8 km. Sekian presentasi mengenai hasil dari tugas besar dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.